Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan pada pagi hari ini saya kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan pagi. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat dalam menjalani keseharian kita masing-masing. Nah, untuk mengawali renungan pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya kami bisa membuka hati dan pikiran kami, kiranya kami bisa dengar-dengaran, bukan hanya lewat begitu saja, bukan hanya kami mendengar, tetapi kami juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, udah di hari yang ke-17 di bulan Desember, makin dekat dengan hari Natal. Dan bahkan dari masuk bulan Desember pun itu kita udah ngerasain suasana-suasana Natal gitu kan. Dari ornamen-ornamen Natal yang ada di sekitar kita mulai bermunculan, mulai banyak gerai-gerai atau toko yang bikin diskon, membuat sale gitu kan, karena hari Natal. Yang tentunya juga bukan hanya umat Kristen aja yang ikut antusias dalam hal ini, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia saat memasuki bulan Desember tahu bahwa inilah suasana hari Natal itu. Nah teman-teman, dunia pada bulan Desember ini sedang menanti datangnya perayaan hari Natal untuk umat Kristiani. Semua orang pasti tahu kalau Natal ini adalah kedatangan Tuhan yang pertama ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui Natal juga kita diingatkan bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus kita, untuk membebaskan kita dari kegelapan, dari maut dan juga dosa. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan diberikan kuasa untuk menjadi manusia baru, yaitu kembali seperti identitas kita yang semula, identitas awal kita, dimana Alkitab mengatakan bahwa awalnya manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Natal ini gak akan bermakna ketika kita cuma melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk pertama kalinya. Yesus menjadi manusia dan kita hanya mengenang kelahiran Yesus saja. Tapi teman-teman, yang jauh lebih penting dan jauh lebih perlu kita ingat adalah pengorbanan Yesus yang begitu besar. Nah teman-teman, kembali ke pembahasan menjadi manusia baru. Kita sebagai manusia baru harus meninggalkan manusia lama. Otomatis dengan pembaharuan kita, dimana kita meninggalkan dosa, kita hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menjadi manusia baru tetapi masih berbuat dosa, sebagai manusia baru kita harus lebih dengar lagi dan bisa menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan lama yang membawa kita kepada kebinasaan, yang menyesatkan, harus kita tinggalkan supaya kita dibarui dalam roh dan pikiran kita. Kita harus mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut Tuhan Yesus Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Kita akan baca di Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengikutinya. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebidasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Teman-teman, di dalam Efesus 4 ini juga dituliskan bahwa beberapa hal yang kita bisa ambil juga sebagai teladan dalam hidup kita, di mana kita menjadi manusia baru itu. Di Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32.
Ada 6 hal yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah tidak lagi berkata dusta, tetapi berkata benar seorang terhadap yang lain. Yang kedua adalah jangan memendam marah dan jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai kita dan menjadikan kita mudah masuk dalam kemarahan. Yang ketiga adalah jangan mencuri, tetapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik. Yang keempat, jangan berkata kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik dan yang membangun. Yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus dengan menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala hal yang buruk di mata Tuhan. Yang keenam adalah harus ramah dengan seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Melalui renungan singkat pagi hari ini kita diajak untuk menyambut Natal dengan cara yang lebih baik. Ornamen-ornamen Natal, sale Natal, baju baru, sepatu baru, boleh-boleh saja kita rayakan, boleh-boleh saja kita jadikan itu sebagai perayaan di hari Natal. Tetapi hal ini jangan sampai menghilangkan esensi utama dari hari Natal sendiri, di mana kita bisa jadi lupa akan Kristus yang sudah datang ke dunia, Firman yang menjadi manusia, di mana pada akhirnya Dialah yang menyelamatkan kita dan telah menembus dosa-dosa kita. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk hidupnya sendiri, teman-teman, melainkan Kristus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa setiap umat manusia. Yesus datang ke dunia untuk menyediakan jalan keselamatan bagi kita, anak-anaknya. Dan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita sebagai anak Tuhan mempunyai jaminan keselamatan di hari penghakiman nanti. Maka sudah seharusnya kita merayakan Natal bukan dengan kesenangan kita sendiri, bukan dengan cara kita sendiri, yang dimana bisa menjauhkan kita dari arti Natal yang sesungguhnya. Nah teman-teman, di renungan pagi hari ini kita harus bisa lebih lagi ingat bahwa bukan hanya keceriaan Natal yang kita tunggu, bukan hanya suasana Natal yang kita tunggu, sale yang memang banyak bermunculan di bulan-bulan Desember ini. Tapi kita harus ingat bahwa betapa besarnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita, yang dimana Dia memberikan kepada kita keselamatan secara cuma-cuma. Cuma-cuma bukan gratis gitu aja, teman-teman. Harganya begitu mahal, sangat mahal. Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah memberikannya secara gratis. Dia yang membayar untuk kita bisa menikmatinya di kehidupan kita. Kesempatan ini, jaminan ini yang begitu besar untuk kita. Jangan sampai kita sia-siakan, teman-teman. Sebagai anak Tuhan di hari Natal, menjadi manusia baru sangat penting bagi kita, supaya kita bisa sadar bahwa hidup lama, kehidupan manusia yang lama sudah tidak pantas untuk kita teruskan. Dimana saatnya kita semakin dewasa, semakin bertumbuh, kita semakin kuat dalam firman Tuhan. Banyak sekali manusia yang ingin menjadi Tuhan, teman-teman, tapi hanya satu Tuhan yang ingin menjadi manusia, dan bahkan sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Teman-teman, untuk mengakhiri renungan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan pagi, dan kami berharap kami bisa merenungkannya lebih lagi. Kami percaya firman-Mu yang bisa menuntun kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang selalu ada buat kami, sehingga kehidupan kami bisa berjalan dengan menjadi manusia baru dan dengan meninggalkan segala dosa, segala kegelapan sebagai manusia lama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Semangat untuk menjalankan aktivitas teman-teman masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.